Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Baik, kita langsung saja. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti mendonerisasikan dan suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru hukum Islam, yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia yang masa sekarang ini. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam dikategorikan fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan secara terminologi. Ijtihad adalah mengherankan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan mengerahkan tenaga dan semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha perintah dan bagian usaha taklid, dan yang akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara itu berakali-kali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki rasionalitas di atas gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam. Disebut gerakan pembaruan hukum Islam sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangannya baru itu yang mengandung dua unsur. Satu, pertama yaitu ada menetapkannya hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuannya hukumnya tetapi tidak ada sesuai dengan keadaan kemaslahatan manusia masa ke sekarang. Contohnya ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah lelah mengerjakan akhlak dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit demi waktu dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia tersebut. Sekian dari pembahasan video kali ini bersama saya
Ahmad Derajat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.